baik semua, dan pagi hari sore hari ini kita akan sama-sama datang kepada Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kita berdoa supaya firman Tuhan ini senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Satu ayat yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu tentang ucapan syukur. Hari ini 26 tahun sudah gereja kita berdiri. 26 tahun mulai kemarin, dan saya selama mentaati pelayanan yang Tuhan perintahkan, saya diberikan bonus sama Tuhan, yaitu yang tidak mungkin jadi mungkin, yaitu anak. Ya, bonus yaitu anak. Anak mana? Yaitu anak Kesia. Anak Kesia juga tanggal 7 dia diberkati. Dia diizinkan lahir. Secara manusia tidak mungkin, tetapi Tuhan izinkan mungkin. Jadi anak Kesia coba bangkit berdiri untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah dia, berdiri sini dulu. Ya, ke sini dulu. Saya kepingin Ibu Retno ada di sini, kok sudah lari ke belakang lagi. Ayo di sini Bu, mari ya. Ya, ini anak saya Kesia. Ya, tanggal 7 25 tahun yang lalu, betul ya? Dia diizinkan lahir. Anak pemberian Tuhan, cantik kan? Diberkati Tuhan ya. Jadi ini anak pemberian Tuhan. Jadi dia saya harus jaga betul-betul pemberian Tuhan, jangan sampai salah. Saya harus jaga betul-betul karena ini adalah firman Tuhan. Dia akan diikuti sama Tuhan terus dan diberkati karena ini adalah pemberian Tuhan seperti Ishak. Ya, oke, silakan duduk nak. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini sebentar saja firman Tuhan kita akan mendengar. Saya ajak kepada Bapak Ibu membacakan di dalam 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Dia katakan, bersukacitalah senantiasa. Disuruh kepada kita, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika pada waktu 2000 tahun yang lalu. Dia katakan, bersukacitalah senantiasa. Jadi jemaat dimintakan Tuhan ya melalui Rasul Paulus supaya jemaat itu bisa bersukacita. Bagaimana Pak kita bisa bersukacita? Tentu waktu itu jemaat sini Tesalonika juga berkata, bagaimana kita bisa bersukacita? Wong kita saat ini sedang susah, sedang tertekan, sedang masalah yang tidak ada jalan. Kau bersukacita. Justru melalui sukacita itu pikiran kita disegarkan, hati kita dibukakan, dan bisa mendapatkan jalan keluar. Bersukacitalah senantiasa. Yang selanjutnya kita melihat, sesudah dia mengatakan bersukacitalah, tetaplah berdoa. Jadi kita jadi anak-anak Tuhan, ingat, berdoa kepada Tuhan itu nafas hidup. Orang yang mengiringi Tuhan punya masalah dan tidak punya masalah, harus kita berdoa kepada Tuhan. Ya, Saudara John, jangan duduk sembunyi di belakang ibu. Kamu kasih tunjuk di belakang situ supaya saya bisa lihat wajahmu. Ya, haleluya. Tetaplah berdoa. Jemaat Surya Kebenaran senantiasa kita ajarkan setiap pagi, jam 5 pagi berdoa bersama-sama melalui Zoom. Ya, tapi kadang juga saya iri ya kepada gereja jemaat-jemaat gereja tua. Setengah 5 pagi pada waktu saya keluar, saya ketemu mereka bergerombolan. Permisi, ada orang Ambon, ada orang Timur, mereka jalan setiap pagi setengah 5. Saya tanya kepada mereka, kemana kamu? Berdoa. Di mana? Di gereja sini. Bagaimana? Jemaat Surya Kebenaran mau datang setiap pagi di sini? Mereka mau. Mereka jalankan setiap pagi. Sudah bertahun-tahun saya bertemu dengan mereka. Mereka datang berdoa. Ya. Mereka tinggalkan rumah, mereka kunci semua, mereka jalan pergi berdoa di gereja. Sesudah itu jam 6 mereka pulang. Waktu mereka pulang mereka bersukacita. Sesudah itu baru mereka mulai siap-siap mandi dan pergi kerja. Bagaimana? Jemaat Surya Kebenaran mau berdoa datang ke gereja? Kalau sekarang kan melalui Zoom, enak aja. Tapi sekarang ini disuruh sama Tuhan supaya kita datang kepada Dia. Kita berdoa.
punya persoalan, masalah, kita datang berdoa. Jemaat di Tesalonika punya masalah, datang berdoa kepada Dia. Karena Tuhan saja yang sanggup menolong. Yang ketiga, kita melihat apa yang dituliskan. Ya, dan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, artinya baik dan tidak baik. Harus ada keluar ucapan syukur yang ada dari mulut kita. Jangan kalau berkat kita mengucap syukur, waktu tidak ada berkat kita menggerutu. Kita bersungut-sungut. Baik dan tidak baik kita berusaha mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu mengerti itu. Ini yang Tuhan pesan. Gereja kita 26 tahun. Tuhan izinkan jalan. Tentu yang komando itu saya. Tentu nakoda itu saya. Saya sebagai pemimpin. Ada baik dan tidak baik, ada manis dan juga ada pahit. Ya, kalau saya tidak bisa mengucap syukur, udah jatuh. Ada enak yang saya harus hadapi dan ada yang tidak enak yang saya harus hadapi. Apa yang enak saya harus mengucap syukur? Ya semua bisa saja. Enak mengucap syukur, tetapi kalau tidak enak, bagaimana apakah bisa ucap syukur juga? Kan tidak mungkin. Tetapi ini ajaran daripada firman Tuhan, dari Tuhan. Baik dan tidak baik ucap syukur. Ada orang kalau terima tanggal 30 atau tanggal 1, terima gajian, puji Tuhan. Waktu kita terima kita bisa ucap syukur. Tapi waktu sudah habis itu uang kita mulai menggerutu lagi. Kenapa kok uang kok macam begini? Kok rasanya cepat sekali habis? Kapan lagi masuk? Tunggu lagi tanggal 30, gimana kita mati sudah? Syukuri aja kepada Dia, karena Dia sumber segala-galanya. Pak, Bapak ngomong itu enak, coba Bapak jadi kita. Saya bilang tadi, saya yang menyetir. Ya, ini pelayanan. Saya diizinkan Tuhan menjadi gembala sebagai pemimpin yang menyetir ini. Secara manusia dah mungkin kita bisa jalan sampai 26 tahun. Tapi karena Tuhan yang kita sembah ini. Dan kita hidup di dalam kebenaran. Pada waktu punya pergumulan, masalah, semuanya kita bisa mengucap syukur. Dan kita berdoa kepada Dia dan Dia jawab. Mari kita belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kepada Bapak Ibu membuka di dalam Matius 15. Ya, Matius 15. Coba kita sama-sama buka. Matius 15. Matius 15 ayatnya yang ke-32 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Matius 15 ayatnya yang ke-32 sampai dengan ayatnya 39. Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dari 4 Injil ini. Yang ada di sini 4.000 orang, hanya satu di Matius saja. Yang lain tidak ada. Tapi yang Tuhan memberikan 5.000 orang makan, semua itu ada. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 Injil ini semua ada. Tetapi yang 4.000 orang hanya di Matius saja. Dan saat ini kita belajar tentang yang mana Tuhan memberikan makan sebanyak 4.000 orang belum pengikutnya. Mari Bapak Ibu kita baca. Matius 15 ayatnya yang ke-32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, marilah, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari ya mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan.
Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapati roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti yang ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. 37, dan mereka semua makan sampai kenyang, kemudian mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Ke-38, yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak di daerah Magadan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi menceritakan tentang mengucap syukur. Yesus juga memberikan makan kepada murid-murid pada waktu 2000 tahun yang lalu 4.000 orang. Untuk supaya mendapatkan dan bisa mencukupkan bahkan lebih 7 bakul dengan kata ucapan syukur. Jadi ucapan syukur itu penting sekali. Kalau saudara kita di seberang dia mengatakan Alhamdulillah, disyukuri saja. Ya, apa yang kita dapatkan. Jangan kita bersungut-sungut. Kalau sungut-sungut nanti dipatok sama Tuhan. Tapi marilah kita datang kepada Tuhan. Alhamdulillah, syukuri saja semuanya yang dapat ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar 2000 tahun yang lalu, murid-murid Yesus pada waktu itu mereka melihat bagaimana pelayanan Yesus. Yesus memenangkan jiwa di sini, menolong orang di sini. Yesus lakukan semua mujizat-mujizat. Mereka banyak yang mereka melihat, mereka tercengang-cengang. Kok begitu hebat Yesus ini? Banyak pengikutnya. Barusan ini kita melihat Sri Paus Fernandus datang dari Roma. Begitu banyak pengikutnya. Ya, di Jakarta, di GBK itu begitu penuh. Karena apa lagi? Dia pergi lagi di New Delhi sana begitu penuh, banyak pengikutnya. Tapi tidak melihat seperti Yesus, ya, yang memenangkan jiwa. Yesus melakukan mujizat, tetapi dia hanya memberikan contoh bahwa dia ini orang rendah hati. Dia hidup di dalam kekudusan sehingga banyak sekali orang ikut kepada dia, banyak orang-orang yang tertarik. Tapi kita belajar pada waktu itu, Yesus 4.000 orang, belum termasuk istri, belum termasuk anak. Saya berpikir ada istri, ada anak. Misalkan contoh John datang bersama dengan istri, datang dengan anak, sudah 4 orang. Kalau di sini semua datang dengan istri, datang dengan anak, Alek datang dengan istri, datang dengan anak, sudah 4 orang. Ya, saya datang dengan istri, datang dengan anak, sudah 4 orang. Kalau 4 orang dari 4.000 kali 4 sudah 16.000 orang. Memberi makan dengan apa? Tuhan tanya, kau punya apa? Saya hanya punya ikan yang kecil, 7 ikan kecil sama roti yang sedikit ini. Tapi kita melihat Tuhan kita ini, dia tidak pernah kepingin melihat anaknya itu susah. Dan dia tahu pada waktu itu pengikutnya begitu banyak. Dia mengatakan di dalam firman Tuhan, yang ayatnya yang 32, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Ya, sudah 3 hari murid-murid mengikuti Tuhan. Mereka lapar, mereka susah. Mohon maaf, saya minum dulu. Mereka lapar, mereka susah.
Lapar rohaninya, lapar hatinya, lapar perutnya. Ada seorang anak muda, dia berkata kepada saya, Om, dia bilang, saya melihat orang tua saya, ya, mereka susah. Mereka membutuhkan pertolongan dari saya. Saya punya hasil kerja hanya jumlahnya sekian. Sampai saya tidak berani telepon kepada mereka. Setiap bulan saya kasihkan kepada mereka uang secukupnya. Karena saya juga butuh. Saya juga harus bayar kos. Saya juga harus makan. Tapi saya tahu ini uang tidak cukup. Sampai saya tidak berani telepon kepada orang tua saya. Karena saya tahu mereka susah. Karena saya tahu kalau nanti mereka saya telepon, saya tanya bagaimana keadaan papa dan mama. Papa dan mama tidak ada makan di sini, lapar. Nanti malam saya tidak bisa tidur. Saya susah, Om. Saya susah. Sampai pada waktu itu saya hanya ada uang 50.000. Saya diam-diam saya transfer itu uang. Karena saya pikirkan orang tua biar saya tidak makan. Benar, pada waktu saya kasih 5.000 saya juga tidak ada untuk makan. Saya lapar. Sebenarnya Yesus tidak mau seperti itu. Karena Yesus ingin kita semua itu diberkati. Coba kita melihat Yeremia 11 ayat 29. Yeremia 11 ayat 29 tolong dikeluarkan. Yeremia 11 29. Ya. Sudah? Yeremia ayat Yeremia 29 ayat 11, sorry. 29 ayatnya yang ke-11. Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Jadi Yesus mengatakan dia tahu, dia punya rancangan-rancangan yang ada padaku katanya. Mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Yesus itu tidak punya rancangan yang jelek kepada kita. Maka itu dia lihat pengikut-pengikutnya sudah 3 hari. Mereka ini lapar. Wah, Yesus bilang henkolian. Bahasa Mandarin bilang sangat kasihan mereka. Ya, mereka lapar. Tadi saya habis dengar khotbah saya, tiba-tiba ada telepon masuk. Dia panggil sama saya, teman saya. Bos, apa kabar? Ya, saya bilang jangan kau panggil saya bos. Ya, tetapi dia seorang pengusaha. Ya, kamu bos, dia bilang. Kamu bisa memberikan makan orang-orang yang ada di panti dan lain-lain segala semua. Bagaimana? Apa kabar? Baik-baik. Ya, baik-baik. Kira-kira apa? Ya, tolong kirim alamat. Nanti saya mau kirim beras. Iya, saya bilang. Sekarang ini banyak orang susah. Dia bilang memang sekarang banyak orang susah. Saya juga susah, dia bilang. Bayangkan seorang pengusaha besar. Dia bilang sekarang ini banyak orang susah. Saya juga susah. Tetapi dalam kesusahan saya mau menolong. Kirimkan alamat. Cepat saya kirimkan alamat. Langsung saya serok sekali. Ya puji Tuhan. Kalau dikirimkan beras, kita bisa menolong orang-orang. Dan saya katakan benar itu, saya bilang. Saya senantiasa ketemu orang. Dan orang mengatakan, Pak, bagaimana ada beras, Pak? Ya, mereka lapar. Lapar, betul-betul mereka lapar. Jadi maka itu kita saat ini, Tuhan memakai hati orang ini untuk menjadi berkat. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak mau sampai anak-anaknya ini lapar. Tidak mau sampai anak-anak ini kekurangan. Tapi kadang kita yang membuat diri kita ini lapar. Kadang kita yang membuat kita ini kekurangan. Kenapa bisa mengatakan begitu? Ada kesempatan yang sudah Tuhan bukakan kepada kita. Tapi kita tidak mau, kita tutup hati kita. Kita tutup pikiran kita. Tadi pagi saya memberikan satu ilustrasi. Ini gelas, ada di dalam ada air. Air dari surga sudah siap untuk mengalir untuk kita. Tetapi yang menampung di bawah itu ada gelas juga. Tetapi tutupnya kita tidak mau buka. Jadi waktu dia tumpahkan air itu jatuh di atas tutupnya. Tidak mau buka, jatuh di atas tutupnya.
Jadi air itu mengalir keluar. Berkat itu lari kepada orang lain. Buka ini hati. Buka ini. Tadi pagi kita berdoa tentang orang kaya yang namanya Lydia, pengusaha kain. Ya, pada waktu dia mendengar firman Tuhan disampaikan oleh Rasul Paulus, dia buka hati dia. Pada waktu dia buka hati, firman Tuhan masuk, dia mengatakan, Paulus baptis saya bersama istri seluruh, bersama keluarga besar saya, anak-anak saya, semua seisi rumah baptis saya. Terbuka pikirannya. Pada waktu dibaptis, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Terbuka pikirannya. Oh, ini hamba Tuhan. Ini abdi Allah yang benar. Ayo mari kamu tinggal di rumah saya. Ayo mari tinggal rumah saya. Karena apa? Sudah terbuka pikiran hati. Nah, sore hari ini kita melihat Tuhan itu minta, ya, agar supaya kita ini membuka hati. Ya, Tuhan tidak pernah kepingin izinkan kita anak-anak Tuhan harus susah. Sudah berapa lama kita mengikuti Tuhan? Kenapa kok hidup kita ini masih begini saja? Padahal Tuhan menjanjikan kepala bukan ekor, naik terus bukan turun. Tapi karena apa? Karena kekerasan hatinya kita. Orang kalau kekerasan hati, Bapak Ibu, bangsa Israel itu keras hati. Justru mereka keras hati pada waktu di Mesir, ya, mereka mengalami kesusahan. Mereka diizinkan kerja paksa, kerja roti. Sampai pada waktu itu mereka berseru kepada Allah, aku tidak kuat lagi, tolong saya Allah, tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan. Tuhan segera panggil Musa, Musa keluarkan mereka dari sini. Bawa keluar, mereka ditekan, mereka dipegang oleh Firaun. Tapi pada waktu itu Firaun lawan dengan Tuhan, ya pasti menang Tuhan. Apa yang terjadi? Diizinkan bawa keluar. Dan kita melihat waktu bawa keluar, mereka keluar kurang lebih 2 juta orang. Tuhan masih izinkan ada orang titipkan emas kasih kepada mereka. Mereka bawa emas, sudah melihat mujizat. Keluar dalam perjalanan hanya bersungut-sungut saja. Bersungut-sungut saja. Diomongin, dinasihati, jangan bersungut. Ucapan syukur dah mau. Sehingga apa yang terjadi? Mereka mati di padang belantara. Karena hidupnya persungutan. Hidupnya tidak bisa mengucap syukur. Hari ini kita belajar. Saya menyampaikan ini juga, saya juga harus belajar. Bisa mengucap syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali lagi firman Tuhan. Dikatakan di sini Tuhan tidak ingin supaya kita anak-anaknya itu sampai susah. Sehingga dia katakan di sini, ya, mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan. Tuhan tidak mau kalau sampai kita ini lapar rohani, lapar perut, nanti bisa pingsan. Kalau lapar rohani, ketemu masalah, itu tidak kuat, kita bisa pingsan. Ya, maka itu mari kita harus kenyang terus dengan kebenaran firman. Supaya waktu kita ketemu masalah, kita diberikan kekuatan. Kita juga harus diizinkan kenyang terus perutnya kita. Saya setiap pagi, dokter omong kepada saya, kamu setiap pagi harus makan raja. Kalau siang makan yang sederhana, malam sudah tidak makan, hanya makan buah saja. Tapi kalau pagi harus makan raja. Istri saya siapkan sama saya makan. Ya, semua kemakan. Makan apa? Ikan. Makan apa lagi? Makan ini. Makan ini. Makan ini. Sampai kenyang. Sampai gelegean. Makan pisang, sekarang saya setiap hari makan pisang kapok, makan pisang obat, makan satu hari, dan di situ saya sehat. Dan sesudah itu saya pergi, saya olahraga. Coba kalau saya tidak makan, mana saya bisa olahraga? Makan kenyang. Sekarang kita dikenyangkan. 2 gomer, tadi pagi kita sudah dengar firman Tuhan. Sore ini kita dengar lagi 2 gomer. Rohani kita makan, jasmani kita makan. Tadi di belakang sebentar ada berkat yang sudah disiapkan. Tadi Cinyo omong kepada saya, Pak, berkat melimpah Pak. Loh, berkat melimpah apa? Tiba-tiba ada burung gagak datang kirim dana sekian banyak.
untuk berikan makanan yang banyak. Ya, melimpah Pak. Jadi sebentar Bapak Ibu makan saja yang kenyang. Tuhan sudah siapkan, cocok dengan firman Tuhan. Jangan sampai lapar. Kalau separuh-separuh Bapak Ibu makan, pingsan saya tidak tanggung. Makan saja yang banyak. Ya, tutup mata, makan saja yang banyak. Sate yang sekian banyak, makan saja. Ada ifumi dibuat sama Ibu Gembala. Ada udang yang digoreng udang dari Ambon punya besar-besar digoreng tepung. Makan saja. Ada ibu-ibu buat makanan. Tadi Ibu Retno bilang sama saya, Pak, Bapak belum lihat perbuatan Ibu Retno. Apa? Ya, campur katanya yang seperti dulu dibuat sama Cigyok, telur puyuh dan lain-lain. Wah, kalau saya buat enak Pak. Nanti saya siapkan untuk Bapak. Sebab kemarin Ibu Retno bilang apa? Pak, saya ada bikin telur puyuh. Dibikin seperti sate. Satu suka 3. Makan telur puyuh. Dia bilang kolesterol semua. Jangan diizinkan jemaat makan seperti itu. Nanti kolesterol semua yang pusing gembala. Jadi rubah. Ya, lihat Pak, saya masak tadi. Dia masih puji dia sendiri. Oh enak Pak. Saya puji kalau Ibu Retno masak. Pasti enak. Nah kembali lagi. Makan yang kenyang. Sekarang kita makan firman Tuhan harus yang kenyang juga. Tuhan tidak ingin kita pulang itu pingsan. Berarti Tuhan kita itu baik kan? Masa Tuhan kita itu jahat? Oh Tuhan opo, tak doa sama sekali belum terjawab. Saya doa belum jawab. Kita harus periksa diri. Kenapa doa kita tidak terjawab? Kenapa doa kita tidak terjawab? Ada something wrong, ada sesuatu. Jadi doa kita tidak terjawab. Tuhan sudah bilang, doa orang benar besar kuasanya. Ya. Doa orang benar. Kalau kita mau doa kita dikenankan sama Tuhan, benarkan dulu. Tadi pagi saya bilang, Tuhan khotbah di bukit berbahagia. Matius 5 ayatnya ke-8. Orang yang suci hatinya, dia bisa melihat Allah. Jadi kita jadi anak-anak Tuhan berusaha kudus, hidup dalam kekudusan. Kalau kita hidup dalam kekudusan, bisa melihat Allah, bisa berhubungan dengan Allah. Saya pikir tadi Ibu Gembala ngomong begini sama saya. Sekarang kan di gereja sudah ada John, sudah ada Hasan, ada Mbak Tun, sekarang ditambah lagi Ulis sama istri. Ibu Gembala mengatakan kepada saya, makan beras itu banyak loh. Ya, beras itu banyak loh segala. Karena saya mengatakan kepada mereka, kamu makan saja yang kuat. Ini di sini tempatnya berkat. Makan saja. John ini hari mungkin sudah makan 5 kali. Bu, kalau minta makan lagi jangan kasih Bu. Wes 5 kali Bu. Baru habis makan, duduk makan lagi. Loh, John, tadi kan sudah makan. Sekarang makan lagi. Iya Pak, dia bilang. Hasan punya pacar, kirim makanan 2. Jadi saya dengan Hasan makan lagi. Kamu ini makan sendiri, istri bawa lupa di sana. Wes jangan rame-rame Pak, kacau nanti Pak. Tak makan sih Pak. Jadi udah 5 kali, pulang makan lagi. Makan saja saya bilang. Saya berpikir, iya ya. Ibu Gembala bilang kalau beli beras jangan beli 2-3 kilo. Biasa Ibu Gembala juga begitu. Beli 2-3 kilo beras dan lain-lain. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan aku minta beras Tuhan. Kalau bisa beli 1 karung, 2 karung simpan sudah. Tiba-tiba teman saya jam 3, setengah 3. Hongyi lagi buat apa? Dia ngomong nama kecil saya. Berarti kan dia kenal saya. Pribadi saya. Hongyi lagi apa ini? Ya saya bilang saya lagi merenung-renungkan. Wah kamu ini tiap hari ya kasih makan orang di panti. Ayo kirim. Dia bilang alamat. Saya kirim beras. Ya mau berapa banyak terserah. Yang lalu dikirim 1 ton lebih. Sampai tak bagi-bagi terus. Ya sekarang lagi ayo kirim. Mana alamat? Cepatan. Orang kalau sudah minta alamat, jangan bilang tunggu. Cepatan. Kalau dia sudah minta nomor rekening, cepatan. Daripada nanti lupa. Cepat saya kirim, dia langsung jawab, oke. Ya tapi barang belum ada ya sudah. Kita berdoa.
Ya kan? Nanti kalau berasnya datang, ya sudah. John bilang, woi, kita di sini main terima berkat terus. Beras yang paling penting katanya. Ini beras ini supaya tidak lapar. Tuhan itu sanggup. Dia bisa pakai siapapun. Hati raja ada di tangan Tuhan. Coba lihat. Amsal 21 ayat yang pertama. Coba. Amsal 21 ayatnya yang pertama. Coba. Agak cepat sedikit ya. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirnya kemana ia ingini. Dialirkan kemana ia, huruf besar, Tuhan ingini. Oh, saya ingin kirim ke surya kebenaran. Karena di surya kebenaran ini mereka jadi berkat. Tadi saya sudah kontak sama Bu Retno. Tolong Bu Retno, supaya setiap hari Sabtu dirubah. Kalau dulu kacang hijau, sekarang dirubah. Rubah apa Pak? Rubah beras, berikan nasi, makanan di dalam, isi lauk apa, gini-gini. Bu Retno mulai tasuannya, licin tasuannya, ngerti? Hitungannya licin, tapi bisa untung, bisa tawar-menawar. Bu, berapa Bu? Wah ini Pak Herman suruh dikalkulasi ya 10.000 dia bilang Pak Herman. Waduh Bu saya larang ya boleh kurang lah dia bilang. Loh Bu ini sodako loh Bu boleh potong-potong sedikit diturun-turun sampai 5.000. Ya ada apa-apa kita 5.000 atau 6.000 Bu? Takut 6.000. Saya bilang kamu berunding. Ya, kamu berunding bagaimana caranya? Gereja tanggung beras, kamu tanggung lauknya. Kita bikin setiap Sabtu, kasih mereka makanan, nasi, mereka harus makan yang kenyang, ada lauknya, semua yang bagus, dan dikasih juga ada buah. Memperhatikan orang yang murah hati, berbahagialah. Coba kita melihat Matius 5 ayatnya yang ke-6. Matius 5 ayat ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Lanjut ke yang 7. Yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Kita murah hati juga kepada siapa yang dimurah hatikan. Maka itu jemaat-jemaat Tuhan, kalian kepingin diberkati, kalian juga menunjukkan bahwa kalian itu mengasihi Tuhan. Supaya Tuhan itu kirim berkat sama kalian. Tapi kalau kalian hanya tunjukkan kepada manusia, aku butuh, dah Tuhan dah mau. Tapi kalau kita murah hati, suka memperhatikan orang lemah, Tuhan itu senang loh. Tuhan senang. Mazmur 41 ayatnya yang pertama. Mazmur 41 ayatnya yang pertama coba kita melihat. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Lanjut. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Kalau kita memperhatikan orang lemah, orang yang susah, Tuhan akan meluputkan kita. Pada waktu mungkin kita naik sepeda motor, ada waktu mungkin gempa dan lain-lain. Itu kan menceritakan celaka. Tuhan luputkan kita dari kecelakaan itu. Kan sekarang ini udah rame, megatrans, ya, gempa di mana-mana itu. Tapi sekarang belum terjadi. Tapi kita harus berjaga-jaga. Kalau itu kita hati yang suka murah hati, suka memperhatikan, Tuhan akan luputkan kita dari celaka. Yang kedua kita melihat. Apa yang dikatakan lagi kalau kita, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Sehingga disebutkan berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan akan memelihara nyawa kita. Ya, jaga kita. Ada barusan teman datang dari daerah. Datang dari daerah rencananya operasi mata katarak. Habis operasi mata katarak sehat, baik-baik. Itu senang-senang saja. Malam tiba-tiba napasnya sesak. Pada waktu napasnya sesak, dicobos, napas sesak dia. Dibawa ke rumah sakit, disuntik, langsung bengkak semua badannya. Wa inna lillahi, bawa pulang. Dan hari ini dikuburkan. Tuhan ini kalau kita suka
memperhatikan orang lemah. Dikatakan Tuhan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Mari Bapak Ibu. Yang ketiga kita melihat, apalagi kalau kita memperhatikan orang, Tuhan membantu dia di ranjangnya pada waktu sakit. Pada waktu sakit Tuhan tolong loh. Ayo, yang saat ini belum punya murah hati, yang tidak suka memperhatikan orang susah, yang tidak suka menolong orang, ya ini. Kalau kita suka ini, kita imani, pada waktu sakit Tuhan tolong kepada kita. Masuk ke rumah sakit ini, uang ini udah habis berapa? Ya, uang ini tidak berseri, uang begitu banyak. Tapi kalau kita memperhatikan orang lemah, Tuhan tolong, sakit itu sudah tidak ada. Mau masuk ke rumah sakit, Tuhan bilang tidak. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan, berikan saya kesehatan. Supaya apa? Saya bisa berbuat terus. Tadi teman saya yang suplai buah setiap hari, sebenarnya dia harus datang. Tapi dia bilang, Pak, nanti wayannya makan, saya datang Pak ya. Ya, aku masih sekarang ada di naik sepeda, ada di daerah Cengho sana, Masjid Cengho. Setiap minggu naik sepeda, nanti wayane makan saya datang. Ya wes, tidak apa-apa. Sambil pelan-pelan saya injili dia. Ya, Tuhan memperhatikan. Coba dia ada sini, dia lihat, memperhatikan orang lemah. Ya, pada waktu sakit di tempat tidur, kau pulihkan dia sama sekali dari sakitnya. Dan seterusnya, bla bla. Ini kebenaran. Maka itu Bapak Ibu, ingat. Tuhan itu dia tidak pernah inginkan anak-anaknya itu susah. Kalau sampai saat ini, sampai kita mengalami kesusahan-kesusahan, satu mungkin ini diizinkan Tuhan. Satu proses agar supaya kita tetap mencari Tuhan. Atau mungkin juga kita mengalami kesusahan karena kebodohan kita. Atau karena kekerasan hati kita, jadi Tuhan izinkan. Tuhan tidak pernah inginkan anak-anaknya. Tuhan senantiasa menolong dan buka jalan. Hari ini kami gereja keluar uang paling banyak. Sampai saya bilang, ini kalau dah Tuhan, ini dah mungkin. Harus keluarkan uang di sini, harus keluarkan uang di sini, harus keluarkan uang di sini, semua di sini. Dari mana ini uang? Persembahan tadi Bapak Ibu dapat, ada perpuluhan 200.000 kami kumpul, ada 500 lebih ribu. Bagi yang mana mau dibagi, mana tidak. Tak ambil, saya ucap syukur aja. Tuhan ucap syukur aja. Tetapi Bapak Ibu, saya keluar gereja tadi pagi, langsung saya buka HP, ada M-Transfer masuk. Saya percaya itu Tuhan tahu kebutuhan-kebutuhan. Dan M-Transfer yang dikirimkan, pas saya bisa bayar semua untuk Bapak Ibu. Kebutuhan-kebutuhan, kalau tidak kan puyeng kepalaku. Setiap saat Tuhan buka jalan. Keluar gereja di pintu saya buka, kaget saya. Ada M-Transfer. Tapi M-Transfer saya harus mengucap syukur kepada Tuhan. Saya harus berterima kasih kepada Dia. Saya bilang terima kasih. Persembahan yang Engkau sudah titipkan kepada kami. Dan kami akan pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dan setiap hari saya kirim kepada Dia ini. Ada orang yang Tuhan pakai setiap bulan. Ya, dia pasti ikut ambil bagian. Saya juga berdoa, pasti dia lakukan itu karena dia murah hati. Saya juga berdoa kepada jemaat. Tapi jemaat bilang, Pak dari mana? Aku kosong Pak. Tapi kalau kita mau percaya, kita jalankan yang kosong itu Tuhan bisa isi. Ingat saya pernah saksi. Pada waktu itu Tuhan bilang, sudahlah kamu jangan cari orang lain yang kasih makan. Kamu kasih makan sendiri. Saya tidak tanya sama Tuhan. Tuhan uang dari mana saya kasih makan? Baik Tuhan, Engkau suruh saya jalankan. Saya tinggal jalankan. Nanti dananya Tuhan yang siapkan. Buktikan jalan terus. 3 tahun loh. Tidak gampang. Karena saya berharap sama Tuhan. Saya tidak berharap kepada manusia. Saya berharap kepada Tuhan, manusia sekarang ini lagi susah.
Barusan anak saya lapor, Papa, ada orang melihat dari YouTube kita. Dia kontak kepada saudara Andre, minta kalau bisa ya untuk dukung pelayanan mereka. Mereka ada di tempat terpencil di Papua sana, minta baju seragam dan lain-lain. Coba Andre omong sama saya bilang coba kenalan-kenalanmu coba omong. Pada waktu dia omong kepada kenalan-kenalan, bukan kepada kenalan lagi, kepada kakak saya, kakak kandung. Dia bilang tunggu saya lihat dulu komputernya bagaimana, bisa dikeluarkan apa tidak. Lu tunggu komputer dulu, komputer kalau mau keluarkan tinggal kasih keluar saja kan bisa. Itu berarti kan niat untuk kasih. Sudahlah, kita jangan harapkan kepada manusia. Kalau kita harapkan sama manusia capek deh. Saya coba, saya mau mengandalkan manusia, saya capek. Tidak. Tuhan bilang kalau kita hidup benar, pada waktu tidur Tuhan itu berikan. Kalau saya sudah melihat itu tak tinggal tidur aja, tapi jangan ikut saya. Nanti kan kita melihat ada cara-cara Tuhan yang Tuhan buat. Lanjut kita melihat di sini. Ayat 33. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Coba terjemahan sehari-hari. Tolong dikeluarkan. Terjemahan sehari-hari. Ya. Terjemahan sehari-hari agak cepat sedikit. Ya. Ayat 33. Terjemahan sehari-hari. 33 dia katakan di sini. Ya. Lalu pengikut-pengikut Yesus bertanya kepadanya, di mana kita bisa mendapatkan makanan di daerah terpencil ini untuk orang sebanyak itu? Di tempat yang sunyi. Ya. Kadang diizinkan di tempat yang sunyi. Kadang kita ada di atas gunung. Murid-murid pada waktu itu sedang lapar. Di gunung, di atas gunung tidak ada penduduk. Mau cari di mana? Coba kita bayangkan mau cari di mana, kasih makan 4.000 orang. Mau cari di mana? Ya. Kalau di kota gampang, langsung minta saja. Ibu Retno butuh sate sekian banyak. Ya, oke Pak, beres. Di kota. Dia lapor sama saya, Pak, bukan sekian banyak lagi, tambah sekian banyak lagi Pak. Di kota gampang. Tapi kalau di tempat yang terpencil bagaimana? Mau cari di mana? Orang dari tempat terpencil datang ke kota. Tapi kalau bagi Tuhan, Lukas 1 ayat 37, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukannya. Mohon maaf, saya tidak mengecilkan di dalam pelayanan kami. Ya, itu pengeluaran yang begitu besar. Dana yang ada, persembahan itu semua kita hanya pakaikan untuk memberikan ini. Tidak cukup, jauh. Tetapi Tuhan bisa pakai. Ya, dari manapun datang untuk datang memberkati. Tadi ada berapa pos yang harus kita keluarkan. Pos A, pos B, pos C, pos D. 4-5 pos. Ya, dana yang ada hanya seitu saja. Jauh. Secara manusia, mana bisa ini Tuhan bayar? Kalau tidak bayarkan bagaimana? Di rumah semua membutuhkan makan, bagaimana? Tetapi Tuhan bisa caranya Tuhan. Dia bisa pakai orang siapa saja untuk datang memberkati. Tadi saya tunjukkan kepada satu jemaat, saya berikan kekuatan. Saya buka ini freezer. Uy om, kok freezernya begini besar? Kamu lihat ini freezer, saya bilang. Ya. Itu ikan semua. Kalau saya buka lagi, kamu lihat ini freezer, ini penuh semua. Kamu lihat lagi ini. Wih om, seperti ini. Ya ini Tuhan kita, Yesus Kristus. Bukan hebatnya kita. Kadang kita bilang, dari mana? Dari tempat yang terpencil bisa ada seperti ini. 2-3 hari yang lalu, ibu-ibu sudah ngomong saya, Pak ini baru kumpul uang 50.000 Pak. Bagaimana Pak?
Jalan terus. Saya senantiasa memberikan kekuatan kepada ibu-ibu. Jalan terus. Kalau kurang ngomong saya seolah-olah saya hebat. Padahal saya juga tidak punya. Cuma gaya tok. Sampai saat ini masih ada tampang pengusaha. Jadi orang melihat, wah hebat ya. Sampai saat ini masih ada tampang pengusaha. Ya, saya bilang jalan terus. Sampai saya berpikir kalau tidak ada mati saya, bagaimana? Tapi kita melihat laporan daripada Cinyo sudah penuh bahkan meluber. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Meluber. Dan ditanya kepada saya, Pak, sisa uang ini nanti kemana Pak? Ya, sisanya kemana? Nanti kita berdoa, kita tanya kepada Tuhan. Meluber secara manusia dari mana? Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau keadaan seperti macam begini, kalian jangan bersungut-sungut ya. Datang kepada Tuhan, nanti Tuhan punya banyak cara untuk menolong. Ada satu jemaat saya tanya, dia bilang, Om mau minta apa Om? Om mau minta apa? Makan? Saya siap. Minum? Saya siap. Saya bilang, engkau kan jago bikin minum kan? Biasa kalau kau bikin minum itu kan jago. Minum ini, pudeng dan lain-lain. Oke, beres. Dia bilang, saya kepingin. Saya sendiri tidak makan, sakit gula. Mana mau pergi makan semua kayak begitu. Tapi saya kepingin, Tuhan kepingin. Anak-anaknya ini lapar. Maka itu sebentar kalau makan jangan sampai salah-salah. Makan yang kenyang. Bahkan bisa bawa pulang lagi. 7 bakul. Bapak Ibu, percaya enggak? Dengan cara apa? Waktu dia ambil ini, 7 ikan kecil dan lain-lain. Ya, diajak kepada 4.000 orang. Kamu duduk di tanah. Ini menceritakan satu kerendahan hati. Kamu duduk di tanah. Mereka duduk semua 4.000 orang. Bersama istri, suami, anak-anak duduk semua. Duduk di tanah dengan tenang. Tuhan ambil ikan itu. Tuhan bawakan kepada Tuhan. Bapa, ucap syukur, terima kasih. Ini 7 ikan yang ada, saya harus memberikan makan 4.000 orang. Belum yang lain-lain. Dan kita lihat di situ dibagikan. Tambah sini, tambah sana. Semua sudah makan kenyang. Dan di situ masih ada lebih 7 bakul lagi. Dengan ucap syukur. Jemaat saya ajarkan. Jangan sampai ada persungutan di dalam hidup ini. Orang yang suka bersungut-sungut dah baik. 1 Korintus 10 ayatnya yang 10. Tolong lihat. Bagaimana orang yang mengucap yang persungutan. Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Ini jadinya. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jangan ya. Saya minta jemaat, ini firman Tuhan. Bukan saya yang ngomong, ini ada ayatnya. Tidak boleh ada keluar dari mulut. Maka itu kalau kita tidak ada pemasukan, hidup ini susah. Kita periksa diri. Periksa diri dong. Kalau tidak periksa diri bagaimana? Saya senantiasa periksa diri. Gimana ya? Gimana ini Tuhan? Saya salah Tuhan. Ampun saya. Jangan sampai saya lakukan lagi. Saya periksa diri. Tadi Ibu Gembala baru omong. Berarti kita di gereja ini pengeluarannya tambah bengkak. Tidak apa-apa saya bilang. Syukuri aja. Karena ini kita berbuat yang baik. Tidak apa-apa. Jalankan saja. Beras harus kita siapkan. Saya berpikir beli 1 sak, tapi saya berseru kepada Tuhan. Pada waktu saya berseru kepada Tuhan, orang telepon kepada saya. Nih kamu makan, Tuhan bilang 1 ton ini kau makan sampai engkau puas. Tuhan kalau kasih itu tidak salah-salah. Coba jemaat bisa juga kayak begitu. Ayo dong. Jangan pendeta saja, jemaat juga. Dan kita melihat di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan di sini, ya,
Dikatakan, kata Yesus kepada mereka, berapa roti? Ayat 34, berapa roti yang ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dengan ikan itu, dan mengucap syukur, memecah-mecahkan, dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan pula kepada orang banyak, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang itu pulang, naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, ini firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita tentang tadi 1 Tesalonika 5 ayat 6. Mengucap syukur yang keluar dari mulut, baik dan tidak baik, ucap syukur. Dari ucap syukur itu ada turun dana. Orang yang bisa mengucap syukur, orangnya yang rohaninya bagus. Kalau rohani yang tidak bagus, dia tidak bisa mengucap syukur. Yang ada persungutan saja. Apalagi kalau pagi sudah tidak ada makan, semua lapar, anak-anak pada teriak. Mulai timbullah persungutan. Kenapa harus begini? Itu gara-gara kamu. Mulai rame, berapa banyak sekarang di luar perceraian karena tentang ekonomi. Ya. Banyak sekarang orang di luar ini cerai. Karena apa? Ekonomi. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada. Coba Bapak Ibu renungkan. Sebentar Bapak Ibu selesai, saya izinkan ke belakang. Ya, duduk, ayo sama-sama. Kita menikmati berkat Tuhan. Ya, menikmati berkat Tuhan. Nanti Bapak Ibu mohon maaf bisa merenungkan, iya ya, saya sumbang apa ya? Ya, berapa uang yang saya sumbang ya? Berapa orang yang ikut sumbang ya? Dan nanti kita bisa merenungkan berapa banyak makanan. Saya tidak tahu makanan berapa banyak di belakang. Tapi saya percaya ya akan meluber. Karena ada ucapan syukur. Saya percaya akan meluber. Bapak Ibu boleh menikmati. Nikmat saja semua. Yang penting kita makan beraturan. Ada, jangan sampai ada makan sate satu kali ambil 20 batang taruh situ. Ya jangan. Kita ingat yang di belakang dulu. Kalau sudah habis makan lihat kiri kanan lagi tidak ada ambil. Kita boleh ambil 2 lagi. Ada orang satu kali 10 batang, 20 batang langsung taruh di situ. Ya jangan. Itu namanya Pantekosta, heranlah. Kita jadi orang, anak-anak Tuhan makan. Apa yang ada kita makan, nikmati. Seperti pagi sore hari ini kita makan firman Tuhan, kita nikmati firman Tuhan. Ya, kita renungkan baik-baik, luar biasa ya. Gereja 26 tahun. Sekali lagi, gereja 26 tahun. Jalan itu bukan gampang. Saya yang nyetir ini, ya, semuanya. Suka duka itu banyak. Ada yang menyenangkan hati, ada yang menyakitkan hati. Yang menyakitkan hati apa Pak? Orang itu kita sudah tolong, dia balas kembali kepada kita yang tidak enak. Syukuri saja, karena itu mau berkat datang. Apalagi ya, banyak persoalan, kebutuhan-kebutuhan, dihina orang dan lain-lain. Tapi kita ingat Matius 5, Tuhan bilang di Matius 5 ayat 11, berbahagialah kamu karena kamu dicela, kamu difitnah, kamu dihina. Saya udah makan semua itu. Tapi saya jalan terus dengan ucap syukur. Saya setiap hari ini jalan ada di pinggir jurang. Ya, mau jatuh, Tuhan tolong. Mau jatuh, Tuhan jaga. Mau jatuh, Tuhan jaga. Seperti beberapa bulan yang lalu, saya waktu ada di mimbar, waktu saya mau khotbah, rasanya pusing. Sudah dah kuat. Andre, cepat Andre, ambil alih. Papa sudah dah kuat. Andre lompat langsung pegang saya. Pada waktu dia pegang sama saya, langsung saya jatuh. Dah kuat. Mau jatuh, Tuhan tolong. Mau jatuh, Tuhan tolong. Berapa kali yang lalu juga saya dengan Pak Daniel.
Di situ gula saya sudah naik tinggi. Dan saat itu saya bilang sama Pak Daniel, izinkan saya ke kamar mandi. Dari kantor ke kamar mandi itu kan harus lewat pintu. Pada waktu saya ke kamar mandi, saya berdiri mau buka pintu, langsung saya jatuh. Saya tidak sadar, saya jatuh, Pak Daniel sudah pegang sama saya. Apakah Pak Daniel ini pengangguran? Dia suka melihat orang yang sedang pipis. Dia suka melihat orang yang sedang Kan tidak. Sekarang dia ada dengar. Tapi saya percaya. Pak Daniel pada waktu itu dia hanya Pak Daniel. Tetapi Tuhan yang ada di Pak Daniel. Pada waktu saya keluar dari kursi kantor itu. Mau pergi ke kamar mandi. Tuhan bilang kau ikut dia. Kau ikut dia. Pada waktu saya mau buka pintu. Nah disitulah Pak Daniel. Ya. Ibu guru anaknya hilang. Disitulah Pak Daniel jaga saya. Coba pada waktu itu kalau saya jatuh. Sekali lagi. Coba pada waktu itu kalau saya jatuh. Habis sudah. Maka itu Ibu Gembala senantiasa dia berterima kasih kepada saudari Leoni. Leoni dia bilang begini-begini, engkau ingat enggak pada waktu engkau jatuh, dia bilang pinggir semua, saya ambil alih. Dia mulai ambil, mana minyak, gosok semua. Ya, gosok semua, pinggir semua. Kau ingat ya, pada waktu kau mau jatuh, siapa yang tolong kepada engkau? Tuhan pakai Leoni. Kaki saya dipijat semua. Ternyata gula saya udah 500 ke atas. Dokter bilang ini kalau tidak pansui. Sudah. Tekanan darah saya udah tinggi semua. Ada pertolongan Tuhan. Saya rasa sekian ya. Kita akhiri sudah. Nanti John tolong, ya itu tamu teman saya sudah datang. Ya kita akhiri ya. Mari kita berikan persembahan dulu untuk pekerjaan Tuhan. Ya aku mengasihi. Ya ayo persembahan kita nyanyikan pujian. Aku mengasihi. Kita berikan.